Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan yang sudah begitu luar biasa membawa kami ke dalam kesempurnaan di dalam hidup dengan mati disalib dan tercurah darah yang kudus itu sebagai ganti kami atas hukuman dosa yang seharusnya menimpa kami sampai kepada kekekalan, membuat kami menjadi lebih berharga di hadapan Allah, membuat hidup kami begitu istimewa di hadapan Tuhan. Dan kami mensyukuri itu. Terlebih ketika pagi ini kami datang untuk memperingati itu semua, ada suasana haru, juga sekaligus sukacita yang bercampur, membuat kami menjadi lebih istimewa di hadapan Tuhan. Dan jika sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat untuk mengerti, memahami, dan melakukan setiap pesan firman Tuhan, setiap sabda firman Tuhan yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kuasai kami, kuasai hati kami, kuasai ruangan ini, kuasai sekitar kami, supaya tidak ada satupun berkat-Mu yang terlewatkan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Dan juga hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini hanya berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dalam segala tulisan, dalam segala lisan, Engkau Tuhan yang menolong dan memampukan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ngantuk. Korban Paskah yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-14. Demikian kata firman Tuhan, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi korban yang harus diberikan supaya hidup manusia diselamatkan. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Dan itu oleh karena kuasa darah Yesus. Dan pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari firman Tuhan dalam natsnya dari kitab Markus pasal yang ke-11. Kita akan melihat apa yang terjadi di sana. Korban apa yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk manusia-manusia berdosa pada waktu itu, yang berlaku sampai selama-lamanya seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 14 tadi. Markus pasal yang 11 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Sampun? Sampun? Silakan disimak. Saya akan membacakan untuk panjenengan semua. Dengan judul perikop Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat
yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab, seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha. Ada apa di balik cerita itu? Sejarah mencatat Yesus masuk ke Yerusalem dan dieluk-elukan. Terjadi pada tanggal 10 pada bulan Nisan dalam pengkalenderan orang Yahudi. Tanggal 10 pada bulan Nisan pada pengkalenderan orang Yahudi. Dan pada tanggal-tanggal inilah orang-orang Yahudi mempraktikkan adat istiadat mereka untuk mempersiapkan Paskah. Pada tanggal 10 inilah biasanya setiap keluarga, setiap rumah tangga mulai mencari korban untuk disembelih. Ada yang mencari domba, yang lebih mampu mencari lembu dan sebagainya. Mereka mulai memilih dan memilah korban mana yang terbaik untuk dipersiapkan, dipersembahkan, disembelih, dikucurkan darahnya untuk menjadi korban Paskah. Yang catatan itu mencatat tepat di tanggal 14 bulan Nisan, Paskah itu berlangsung dan di tanggal yang sama Yesus disalibkan. Apa maksud dari itu semua? Ketika Yesus masuk ke Yerusalem sambil dielulukan orang banyak, yang tanpa mereka sadari sesungguhnya mereka sedang menyambut kurban hari raya mereka sendiri. Yesus dengan sukarela datang sebagai ganti korban yang sempurna, yang satu untuk selama-lamanya sebagaimana Ibrani tadi katakan. Dan demikian rapi Tuhan menyusun itu sehingga genaplah nubuatan yang disampaikan oleh para nabi. Seperti tadi saya sebutkan tadi, ketika Yesus masuk tanggal 10 tadi, bulan Nisan, sebagaimana dituliskan dalam kitab Keluaran, ketika setiap orang Yahudi mulai mencari-cari dan mempersiapkan korban Paskah, Yesus datang menyerahkan dirinya sebagai korban itu sendiri. Kemudian ketika Yesus menaiki seekor keledai yang muda, keledai jantan yang muda, sama seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, bahwa seorang raja yang akan membawa kedamaian akan datang dengan menunggang seekor keledai jantan yang muda. Dan semua disusun sedemikian rupa rapinya, detailnya oleh Tuhan sebagai penggenapan atas janjinya kepada umatnya. Hingga pada akhirnya Yesus mati dan disalibkan seperti yang Tuhan kehendaki. Tepat tanggalnya, tepat waktunya, menggantikan korban bagi manusia. Satu untuk Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yesus yang dielulukan di Yerusalem? Saya mencatat
Sebagaimana Yesus yang menjadi korban, maka kita pun harus berkorban. Memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan. Terlebih di saat Paskah seperti sekarang ini. Ada 3 pengorbanan yang kita dapat berikan kepada Tuhan untuk menyambut pengorbanannya bagi kita. Yang pertama, mari kita berkorban seperti para murid yang taat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Yang taat hanya kepada Tuhan. Sebagaimana ayat yang pertama sampai keempat yang mencatat. Ketika Yesus menyuruh para murid, nanti kalau di sana ada keledai, ambilin. Jupuan lek basa Jawa nih. Ada keledai jantan yang terikat di sana, lepaskan, bawa ke sini. Bermodalkan dengan apa? Bermodalkan dengan pertanyaan dan satu jawaban. Loh Tuhan, kula enek wong takon piye? Jawaban, Tuhan yang memerlukan itu, dan mereka pun manut. Mereka nggak butuh beribu macam alasan. Mereka nggak tanya AIUEO. Lah Tuhan, tapi nanti piye? Lah Tuhan, kalau aku dikirimin enggak? Berbekal dengan satu kalimat Tuhan, Tuhan yang memerlukan, maka mereka taat. Betul? Bagaimana dengan manusia-manusia zaman sekarang yang sangat suka mencari-cari alasan untuk melakukan apa yang Tuhan mau? Kon berdoa wae kakek alasan. Sing ngantuk lah, sing gak iso ngomong lah, sing kesel lah, sesuk wae lah. Mongko orang tentu urip kita sampai besok. Kan berdoa wae angel ra karuan. Dek, sebelum maaf berdoa. Selak lapar. Alasan wae. Doa tidak mengurangi waktumu untuk menikmati makanan itu. Kau ibadah nang gereja kakean alasan. Sing kesel lah, sing pengen healing lah, sing inilah, sing itulah, sing meriang lah. Mari menjadi taat seperti murid Yesus. Apa meneh maca firman? Aku lek maca firman hobone ngantuk Pak. Wah. Kakean alasan. Gak apa meneh lek kon persembahan perpuluhan gitu ya. Semakin banyak melayani alasannya. Kon melayani Tuhan juga sama. Besok tolong ya bantu pelayanan. Waduh, saya gak bisa saya isi nih. Saya malu. Kakean alasan. Sedangkan seharusnya cukup dengan kata karena Tuhan yang meminta, karena Tuhan yang memerlukan, itu harusnya cukup menjadi alasan yang tepat bagi kita untuk melakukan banyak hal untuk Tuhan, betul? Kenapa perlu kakean alasan? Ketika diminta melayani, waduh saya tidak bisa, aduh saya ini, saya itu. Tuhan yang meminta, oke, harusnya gitu. Harusnya. Seksi acara curhat sama saya. Besok minggu itu kan harusnya yang ngisi pujian kan keluarga. Baru dihubungi 2, katanya Pak 2 sudah menolak. Aduh, piye ya? Kenapa gitu? Kenapa harus menolak gitu? Tidak berani. Bagaimana kalau saya katakan Tuhan yang meminta? Lah tapi kan kakek alasan benar. Mari mengorbankan apa yang ada dalam diri kita dalam bentuk ketaatan tanpa mencari-cari alasan untuk memuaskan keinginan kita gitu. Karena bukankah seharusnya satu kalimat karena Tuhan yang meminta ini, karena Tuhan yang memerlukan ini sudah lebih dari cukup bagi kita untuk melakukan ini dan itu bagi Tuhan. Harusnya cukup itu. Yang kedua, mari kita berkorban dengan memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Kepada Tuhan loh ya. Sebagai mana pemilik keledai yang diminta diambil keledainya untuk Tuhan. Kalau Lukas pasal 13 ayat 33 sampai 34 itu lebih cetha banget. Kalau di sini kan hanya dikatakan kalimatnya mereka yang ada di situ. Itu terlalu jamak, terlalu umum. Coba buka Mas Hizkia, Lukas pasal 13 ayat 33.
Ya, disebutkan di sana dengan jelas sekali. Ada pemilik keledai yang keluar. Tetapi tiga empat aku salah nyatet. Sorry, Lukas 19. Salah nyebut. Yang ini gini, malah cepet-cepet yang ini gini. Lukas 19 Mas Kia. Ayat 33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Jawabannya ayat 34. Kata mereka, Tuhan yang memerlukan dan keledai itu diberikan. Orang lekon menai Tuhan itu kakek alasan. Sing aku dewe ya kurang lah, sing inilah, sing itulah, ekonomi sedang buruk lah dan sebagainya. Bagaimana kalau Tuhan berkata, aku yang memerlukan? Apakah masih butuh alasan lain? Seharusnya enggak. Sama sebagaimana ayat yang pertama, poin yang pertama tadi. Seharusnya kita dengan rela dan tulus cukup dengan satu alasan. Kalau Tuhan yang memerlukan, kalau Tuhan yang meminta, itu sudah lebih dari cukup bagi kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam hal apapun, persembahan, perpuluhan, atau apapun itu juga bentuknya. Apapun yang diminta kepada Tuhan. Termasuk kalau Tuhan meminta anakmu untuk melayaninya sepenuh waktu, maka engkau tidak boleh menolaknya. Saya tidak bilang Tuhan itu jahat. Saya tidak bilang itu semua hukuman Tuhan. Tetapi kalau kita mau taati gadok bisa. Saya pernah cerita, saya pernah punya teman di bawah saya 1 tahun yang sama-sama terpanggil waktu itu ke STBI. Singkat cerita, sama ibunya tidak boleh karena dia anak ragil. 3 bersaudara, dia anak ragil lanang kabeh. Saudaranya dua-duanya sudah merantau dan tinggal dirinya sendiri. Ibunya tidak mau dia ikut merantau karena nanti gak enek koncone dan sebagainya. Maka dimintalah dia untuk mengurungkan niatnya itu dan dia mendaftar di salah satu sekolah, ya sebut saja Stikes di Kediri. Daftar, lolos pendaftaran, sudah bayar, ikut retreat pemuda, dia jadi ketua panitia dalam retreat sampai belum mulai bahkan pembukaan saja belum, karena saya waktu itu yang menyampaikan renungan dalam pembukaan, ibadah pembukaan. Hanya karena jensete bensinnya habis, dia pergi keluar untuk membeli lilin. Mulia eswi dikabari sama pengelola tempat, Mas, temennya kecelakaan di depan, meninggal dunia. Di usianya masih sangat muda. Saya tidak bilang itu hukuman Tuhan karena ibunya menolak. Tetapi kalau mau diotak-atik gatuk, ya matuk-matuk saja gitu. Bagaimana ketika ia terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, diminta oleh Tuhan melayani sepenuh waktu, digandoli, maka diminta Tuhan untuk selama-lamanya. Walaupun saya tidak berkata Tuhan itu sejahat itu gitu ya. Tapi mungkin saja itu terjadi gitu. Gitu. Akhir-akhir ini terjadi perdebatan, muncul lagi perdebatan di media sosial. Ada salah satu hamba Tuhan di satu gereja memperdebatkan, memberi pernyataan bahwa perpuluhan itu tidak penting, perpuluhan itu tidak perlu. Perpuluhan itu aturan dalam perjanjian lama. Yesus sudah menuntas kaya, jadi kita nggak perlu memberi perpuluhan lagi. Ya karena gerejanya wis gede dan dia pengusaha. Apapun alasannya cukup masuk akal sebenarnya, karena ayat-ayatnya juga masuk akal. Ketika dia menjawab, Yesus lo gak pernah ngajari perpuluhan, Paulus juga gak pernah mengajari perpuluhan. Ya memang gitu. Gitu. Banyak orang yang mau mencari-cari alasan untuk tidak memberikan bagiannya Tuhan. Lah kalau Tuhan dikatakan, aku yang meminta, mau apa? Bagaimana kita mau memberikan tubuh dan jiwa kita? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Nalah gombal 10% ragilem kok kakek alasan.
Bagaimana mau memberikan yang 100% itu? Gini, kalau saya pribadi, perpuluhan itu tidak perlu lagi diperdebatkan dan bukan untuk perdebatan. Ya nyuwun saya sama katakan, jenengan mau memberi puji Tuhan itu bagus, gak mau memberi ya monggo. Saya tidak mau katakan dan tidak pernah mengajarkan jenengan gak memberi Tuhan nanti akan menghukum muda. Pernah saya bilang gitu? Tapi satu hal yang mau saya katakan, kalau Anda menyadari kasih Kristus dalam hidupmu, jangankan 10%, 100% dalam hidupmu mau berikan kok. Amin. Kalau engkau menyadari kasih Kristus dalam hidupmu, jangankan diminta 10%, 100% dalam hidupmu diberikan. Orang perlu kakek alasan. Gitu. Lihat bagaimana janda miskin yang memberikan 2 peser. Secara ukuran, secara nominal itu kecil. Tapi kalau Anda mau melihat di belakang itu semua, 2 peser itu gajinya sehari dan hanya itu yang dia punya. Dia memberikan 100% yang dia miliki untuk Tuhan. Menungso kan mau kakek alasan. Kalau 10% gajiku saya minta 10% saya akeh pak. Mana manis tak gitu HP, tak gitu laptop, tak gitu motor, tak gitu, dan sebagainya gitu. Monggo, mau memberi monggo, mau tidak monggo. Tapi satu hal yang mau saya katakan sekali lagi, bahwa kalau kita menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita, dan kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, jangankan delek ini masalah perpuluhan, 100% pun diminta akan diberikan, betul? Walaupun Tuhan gak akan meminta 100% semuanya gitu. Tuhan tidak sejahat itu. Dan Tuhan tidak akan menghukum kita hanya karena kita tidak memberikan perpuluhan. Dengan tegas saya meyakini itu. Hanya bagi siapa mereka yang memberikan apa yang memang bagiannya Tuhan, silakan. Yang sudah mengalami semua boleh nanti suatu saat kesaksian. Yang sudah taat benar-benar, bukan untuk satu kesombongan tapi menjadi kesaksian berkat apa yang sudah panjenengan terima. Gak ada tuh yang menjadi miskin karena perpuluhan. Yang ada berkate turah-turah, diberkati Tuhan melimpah. Walaupun mungkin orang sugih, ting pas ono, pas butuh selalu saja ono. Bukankah itu lebih luar biasa? Gitu. Mau memberi monggo, enggak juga monggo, enggak usah. Saya tidak mau debat tentang itu. Tapi saya katakan satu hal, kalau Tuhan yang meminta, kalau Tuhan sudah katakan aku yang memerlukan, Anda mau jawab apa? Mari memberi korban kepada Tuhan seperti pemilik keledai yang memberikan apa yang diminta Tuhan tanpa bertanya lagi banyak alasan dan tanpa mencari-cari alasan untuk menghindari apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, mari berkorban kepada Tuhan dalam penyembahan, dalam puji-pujian, menghadap hadirat Tuhan dengan sukarela seperti orang-orang Yerusalem yang menyambut, yang memuji-muji Tuhan ketika Yesus datang dan masuk ke Yerusalem. Seketika mereka menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mereka menerikan Hosana. Hosana ini apa? Dalam sejarahnya Hosana ini diteriakkan ketika menyambut seorang pahlawan yang baru pulang membawa kemenangan dalam perang. Dan itu diteriakkan kepada Yesus. Mengapa? Karena ini ada rangkaian ceritanya dengan kisah ketika Lazarus dibangkitkan. Orang-orang Yerusalem yang menyambut di sana itu terdiri dari dua golongan. Golongan yang pertama, orang yang secara langsung menjadi saksi mata yang melihat secara langsung bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang dengar ke ceritane orang-orang saksi mata ini tadi. Aku mau tahu bandelok dewe Yesus Kristus membangkitkan Lazarus. Dan orang-orang itu ada dalam kerumunan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Sejarah mencatat, banyak peristiwa mencatat, di mana ada Yesus selalu ada penyusup, yaitu siapa? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menjadi penyusup. Lek bosone iki mbuki bener porak, tapi lek mriku membo-membo. Membo-membo itu kalau yang saya tahu di Kediri, membo-membo itu menyerupai.
Seolah-olah mereka melebur menjadi satu. Untuk apa tujuannya? Memata-matai Yesus, mencari-cari kekurangannya dan untuk dijatuhkan. Jadi mungkin saja mereka membo-membo menjadi orang-orang yang meneriakan Hosana, tetapi pada akhirnya mereka jugalah yang akan menyeret Yesus untuk disalibkan. Nah, Anda dan saya ini, kita ini ada di posisi yang mana? Orang yang dengan tulus berteriak Hosana bagi Tuhan. Orang-orang yang dengan tulus menyembah Tuhan. Orang-orang yang dengan tulus datang kepada Tuhan melalui doa, melalui ibadah, atau melalui apapun cara Anda. Atau sebagai penyembah-penyembah yang palsu, yang pada akhirnya akan pergi meninggalkan rajanya karena raja yang ia inginkan tidak seperti apa yang ia ingin. Filosofinya, kenapa keledai? Kenapa keledai? Kok ora jaran, kok ora kuda? Kenapa? Tahu enggak? Selain karena dinubuatkan naik keledai jantan muda tadi. Kuda itu kendaraan perang. Ya, kuda itu kendaraan perang. Dari situ aja sudah tergambar. Simbol keperkasaan, simbol kemenangan, simbol kehebatan, simbol jagoan. Sedangkan keledai disebutkan dalam kitab Zakaria menaiki keledai beban muda. Keledai itu simbol ketulusan, simbol kedamaian, melakukan kalem, melakukan nyantai. Datang, kalau Zakaria lebih komplit lagi ya nubuatannya, datang dengan lemah lembut, kelemah lembutan. Di situ Yesus sedang menampilkan sesuatu bahwa aku datang bukan sebagai raja perang, raja yang buas, raja yang beringas, tidak. Sebagaimana itu memang yang kamu inginkan. Tapi aku mau tunjukkan kepada kamu, ini loh aku datang sebagai raja yang penuh damai. Raja yang penuh kelemah lembutan, raja yang membawa kasih, walaupun sebenarnya itu bukan yang kamu inginkan. Dan bukan tidak mungkin dua golongan tadi pun akhirnya membelot dan ikut meneriaki Yesus untuk salibkan dia. Bukan tidak mungkin toh? Karena apa? Tidak sesuai keinginannya, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kita ada di posisi mana? Jangan hanya datang kepada Tuhan ketika butuh, tetapi ketika doanya tidak terjawab. Banyak orang-orang Kristen yang akhirnya pergi meninggalkan Tuhan. Napa? Wah, jebul melu Kristen ra enak. Saya ngomong penak siapa? Wah, aku melu Kristen ra sugih-sugih. Saya ngomong dadi sugih sapa? Aku melu Kristen dongaku ya padha ora dijawab kok. Jarene sapa? Banyak orang yang akhirnya mengorbankan imannya hanya karena keinginannya tidak terpenuhi. Banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan cara yang salah, sehingga akhirnya ketika keinginannya tidak terpenuhi, dia dengan mudah meninggalkan Yesus. Percuma aku naik ke Bangarum, ngapain naik ke Bangarum? Naik ke Bangarum aku ora dikon ngopo-ngopo, ya ora dadi sugih, ya ora piye-piye, ora tau entuk sembako. Terus jare sapa nek kembang rumah diwenehi sembako. Males aku nek kembang rumah nek kono kon perpuluhan kok ngene. Lah jenengan ke gereja manapun ya disuruh perpuluhan. Jangan datang kepada Tuhan itu untuk memenuhi keinginan kita, karena kita gak akan dapat apa-apa, pasti tak jamin. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya untuk memenuhi keinginan kita ya, nafsu kita, tak jamin kita pulang dengan tangan kosong. Karena tidak seharusnya kita datang dengan cara seperti itu. Datanglah sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang dengan sukarela memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Karena apa? Karena tahu Tuhan sudah memberi kemenangan kepada kita. Amin. Seperti orang-orang Yerusalem ini. Menjadi penyembah-penyembah yang benar, menjadi penyembah-penyembah yang berkenan bagi Tuhan. Maka apa kesimpulannya? Peringatan Paskah dan tema Paskah tahun ini
korban Paskah. Maka dengan tema ini seharusnya membuat kita kembali mengingat dan mensyukuri pengorbanan Yesus Kristus sebagai korban Paskah yang sempurna. Tinggal sekarang tugas kita adalah mari kita sama-sama berkorban untuk Tuhan, baik dalam ketaatan, dalam hal memberi, dan dalam hal menyembah untuk datang kepada Tuhan. Ingat, Tuhan katakan, aku yang memerlukan. Maka sudah seharusnya tidak ada lagi alasan yang diperlukan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita duduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan boleh menolong kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dari kami percaya bahwa dengan pengorbanan Tuhan tidak hanya membawa sukacita dalam kemenangan, tidak hanya membawa sukacita di dalam keselamatan, namun juga membawa beban dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya, yang juga harus mau rela berkorban bagi kemuliaan Tuhan dan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan selama kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup di dunia. Sebentar kami akan mengikuti upacara agung gereja perjamuan kudus. Tuhan memimpin kami, Tuhan menyucikan kami, dan Tuhan memberkati kami dengan darah dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan hamba-Mu dan layakkan hamba-Mu untuk memimpin upacara perjamuan kudus ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.